Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan bimbingan dalam menjalani setiap aktivitas yang kita titi agar mendapatkan penilaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian aktivitas dan hari-hari yang kita lalui, tentu banyak sekali tanda-tanda yang Allah sematkan, baik itu di alam semesta, di aktivitas kita, bahkan pada diri kita sendiri, yang dengan itu didesain untuk membantu dan membersamai kita sehingga selalu tetap ingat dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kami akan tunjukkan dengan keagunganku, kata Allah, semua tanda-tanda yang mampu mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di alam semesta, bahkan pada diri kita sendiri, yang menunjukkan semua kebenaran petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Di antara sekian tanda itu, ada yang ditunjukkan tidak setiap waktu, tidak setiap saat, tidak setiap hari, seperti fenomena gerhana yang kemarin kita dapati, yang hanya terjadi dalam beberapa kali kesempatan, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan yang kemarin baru saja kita lalui. Pertanyaannya, dari sekian gerhana yang telah kita dapati, bahkan juga mampu kita saksikan secara langsung, apakah pesan-pesan, hikmah, dan tujuan dihadirkannya gerhana itu mampu kita tangkap dengan baik, mampu kita pahami, kita pelajari, sehingga dengan kejadian fenomena gerhana itu mampu merubah perilaku kita, sikap kita seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditunjukkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1059 yang dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 912 yang disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi SAW menegaskan terkait dengan fenomena gerhana, baik gerhana matahari ataupun juga gerhana bulan. Nabi menekankan hadhil ayatul lati yursiluhallahu. Ini adalah tanda-tanda yang Allah kirimkan agar mampu mendekatkan diri kita kepadanya. Teman-teman sekalian, tanda dalam bahasa Arab tentu agak banyak sekali lafadznya, ada banyak diksinya. Ada misalnya alamat. Alamat sudah bahkan menjadi bahasa kita, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat, tanda yang mendekatkan kepada tujuan atau pemilik sesuatu. Anda bertanya, di mana alamatnya Quantum Akhir Institute? Ketika Anda mengetahui alamat dimaksud, maka Anda lebih dekat ke tujuan. Anda tidak mengetahuinya, barangkali akan berkelok, berputar, sampai menemukan tempat yang dimaksudkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan ayat. Konteks bahasan kita, jamaknya adalah ayat. Jika tunggal ayatun, jika jamak ayatun. Ia bukan sekedar tanda, tapi tanda spesifik yang ditujukan untuk mendekatkan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tanda yang dihadirkan agar makhluk bisa lebih dekat dengan Khaliq. Karena itulah misalnya Al-Quran seluruh isinya disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Demikian seterusnya. Disebut dengan ayat karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, bertambah kedekatan kita terhadap Allah dan meningkat keimanan kita. Itu diantara yang dimaksud di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh, insan beriman yang sejati itu dia memiliki tanda.
Jika disebutkan nama Allah, maka ada tanda konfirmasi, getaran dalam jiwanya, getaran iman dia. Karena itu disebutkan nama Allah dalam sehari 5 kali, dalam adzan itu, untuk mengonfirmasi apakah masih ada getaran, frekuensi yang terjawab dari getaran hatinya. Akan berbeda, orang yang punya iman akan berbeda merasakan dan mendengar suara adzan itu sehingga ada konfirmasi dalam jiwanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terbangun kedekatan yang lebih dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana disebutkan dalam hadis tadi riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1059, pun demikian riwayat Muslim nomor hadis 912 dari sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadhil ayat allati yursiluhallahu. Ini adalah ayat-ayat ini. Jadi ketika gerhana dihadirkan bukan sekedar ingin menunjukkan satu fenomena alam yang bisa diabadikan. Tujuannya bukan ingin dibuat status, walaupun tidak salah melakukan itu. Silahkan diteliti, silahkan dicitrakan, silahkan difoto, silahkan bisa diamati. Tapi lebih daripada itu, dihadirkan gerhana untuk memberikan kepada kita sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dilakukan ketika tiba gerhana, apakah konfirmasi iman yang ada dalam diri kita mengajak kita untuk mendekat kepada Allah? Inilah parameter keimanan. Jangan-jangan dalam proses gerhana yang kemarin, sebagian yang bahkan merasa beriman, kalau tidak ada iman atau belum ada iman dalam dirinya, bertanya, kita mungkin tidak akan menanyakan ini. Tapi ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, maka konfirmasi imannya itu dibutuhkan. Apakah ketika ada gerhana dia langsung ingat dengan Allah? Apakah peristiwa itu mengingatkan dia kepada Allah dan bersegera ingin membangun kedekatan dengan Allah? Atau dia disibukkan dengan pencarian hanya kepada berita, hanya untuk memoto, hanya untuk mencitrakan, mengabadikan dan sebagainya? Tidak salah dalam konteks keduniaan, tapi menjadi persoalan dalam konteks keimanan. Ketika itu dihadirkan, namun belum mampu mendekatkan dirinya dan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La limauti ahadin wala li hayatiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerhana hadir ini bukan karena sebab kematian seseorang atau sebab wafatnya. Karena persis ketika terjadi gerhana, waktu itu gerhana matahari di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar Allah bersamaan dengan itu tibalah ajalnya salah satu putra tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ibrahim ya alaihi salam. Beliau meninggal dunia, putra beliau, salah satu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat pada saat itu dan kadar Allah terjadi gerhana. Sebagian masyarakat menyimpulkan bahwa ini langit ikut berduka, alam ikut berduka dengan wafatnya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian menepis itu. Ya, beliau menyanggahnya dan lebih mengarahkan masyarakatnya untuk diberikan kesadaran. Ini tidak terkait dengan kematian atau kehidupan seseorang. Ini bukan sekedar fenomena alam, tapi Allah hadirkan kepada kita untuk mengingatnya, untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya kembali menekankan, wa idza ra'aitum atau fa idza ra'aitum min dzalika syai'a, jika engkau menyaksikan gerhana itu, mengalami gerhana itu, fafza'u. Ini poinnya. Teman-teman sampai menggunakan kata faza'. Faza' itu kalau dalam bahasa Arab itu satu ketakutan yang dalam, sehingga dengan rasa itu kita mengambil satu tindakan tertentu. Ya, misal kalau kita misalnya sedang berjalan, tiba-tiba ada suara yang mencekam dari hewan tertentu misalnya, yang dalam posisi itu sulit bagi kita untuk berlari, maka yang mudah dilakukan mengambil barang-barang tertentu, benda tertentu untuk mempertahankan diri. Maka itu yang dimaksud dengan reaksi dari rasa khawatir, takut yang hadir dalam diri kita. Rasa khawatir, rasa takut yang menjadikan kita kemudian membentengi diri dengan menghadirkan satu aktivitas yang merasakan ketentraman, menghilangkan rasa kekhawatiran itu. Itulah faza'. Kata Nabi, fafza'u. Hendaklah setiap insan beriman ketika tiba gerhana itu merasa khawatir, merasa takut. Ya, kemudian apa yang mereka kerjakan? Ya, bizikrihi ta'ala wa du'ai wa istighfarihi. Ya, maka mereka bergegas kemudian satu amalannya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kedua memperbanyak doa, dan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Poin yang terpenting, ini poin yang terpenting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhawwifullahu bihi ibadah. Dengan adanya gerhana itu, Allah Subhanahu wa taala hendak menggetarkan hati setiap hambanya
memberikan satu contoh keadaan kepada kita. Bagaimana kalau Allah gelapkan bumi ini? Bagaimana kalau kamu kembali di saat itu ke tempat yang tidak seluas yang kamu dapati sekarang, yang kelihatan dari luar, alam kuburnya cuma berupa petakan-petakan dan suasananya gelap. Sekarang mungkin ada cahaya dari lampu, dari macam-macam, dari elektronik. Ya, ketika Anda berpulang, Anda mendapatkan kegelapan. Ya, bila tidak memiliki amal yang cukup, tidak ada cahaya dan sebagainya, bila tidak dipersiapkan dari sekarang, ya, kita diberikan pendahuluan oleh Allah. Bagaimana kalau satu saat kamu berada di ruang yang gelap, kamu mendapatkan suasana seperti ini, datang kematian kepadamu, apa yang telah engkau siapkan? Hei yang sibuk dengan dunia, berangkat gelap, pulang gelap, bagaimana kalau pulangmu nanti gelap? Hei yang sibuk dengan berbagai pekerjaan, mengoleksi kemewahan dunia sehingga lupa dengan akhirat, mengoleksi seakan-akan hidup abadi di dunia, perangkat-perangkat kehidupan, tapi dia menyadari bahwa dia akan wafat, namun dia tidak menyiapkan bekal wafatnya untuk kembali kepada Allah dengan kemuliaan. Karena itulah kemudian didatangkan gerhana untuk memberikan sebuah kesan dan kejut kepada kita, kepada jiwa kita, menyentuh kedalaman hati yang paling dalam. Kamu ingat ya, kalau satu saat kamu pulang, atau hari ini kamu meninggal, dan mendapatkan kegelapan yang sekarang seperti kamu rasakan. Saat ini, suasananya gelap, mencekam, tidak ada cahaya dan sebagainya. Apa yang bisa kamu pertahankan? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang telah kamu siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kamu merasa bahwa kamu belum memiliki bekal yang maksimal, belum optimal, masih merasa banyak kesalahan, butuh banyak kesalehan, maka sadarlah. Aku kirimkan, kata Allah, gerhana ini untuk memberikan kesadaran pada jiwamu. Hendaklah engkau merasa khawatir, merasa takut jika sekarang kau merasakan banyak cahaya, banyak kemewahan, banyak kebaikan dunia, dan engkau kelak meninggalkan dunia dan kehilangan semua ini. Apakah engkau mau kau tukar semua keterangan ini, semua kenyamanan ini dengan kegelapan yang sempurna, yang tidak ada fasilitas apapun selain kekhawatiran-kekhawatiran? Karena itu, fafza'u ila dzikrihi, maka bergegaslah untuk berpikir kepada Allah. Tingkatkan amal saleh, baik itu dengan amalan fisik kita, meningkatkan sholat, meningkatkan sholawat pada Rasulullah SAW, ataupun bidu'ai, meningkatkan doa kita, mohon kebaikan kepada Allah, minta kemuliaan-kemuliaan. Kemudian wastighfari, minta ampunan, mohon kepada Allah agar memaafkan kesalahan yang telah lampau, mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu, sehingga mampu menatap masa depan dengan pekerjaan yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan masa lampau yang telah dilalui. Sehingga seorang insan beriman yang telah melewati gerhana, maka gerhana itu akan memberikan kesan perubahan kepada jiwanya. Secara spiritual, zikir meningkat, dan zikir utama itu ditandai dengan sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat untuk mengingat aku, berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam gerhana itu kita menunaikan sholat sebagai jawaban dari apa yang Nabi mintakan kepada kita. Maka selepas gerhana, seorang insan beriman, sholatnya lebih kuat lagi, lebih mendekat kepada Allah, doanya lebih kuat lagi. Kemudian ini yang paling penting, amalannya lebih berkualitas, baik dengan fisiknya, dengan hartanya, pun dengan apapun yang mampu ia tampilkan dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah gerhana yang telah kita lalui mampu menghadirkan sifat-sifat itu dalam diri kita? Bila belum hadir secara sempurna, maka waspadalah. Karena apa yang telah Allah hadirkan setidaknya memberikan kita peluang untuk memperbaiki diri, bukan sekedar ingin mengabadikan atau menuangkan itu dalam status yang hanya dikenang dalam kehidupan dunia. Semoga bermanfaat, semoga Allah membimbing kita untuk berubah, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk meniti sisa kehidupan lebih baik dari apa yang telah kita lalui. Maafkan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.